Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 15, ayat 16, yang berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi, dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudaraku, kita terpilih untuk berbuah, dan terlibat dalam penuaian jiwa, untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memilih kita. Hari demi hari, tanpa terasa telah kita lewati, dan apakah yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, dalam kitab Mazmur pasal 90, ayat 12, berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Alkitab mencatat, bahwa hidup manusia adalah 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Hidup kita sangat singkat, Tuhan mengajarkan kita menghitung hari-hari, bukan menghitung bulan. Dan jika kita membagi usia manusia yang 70 tahun, dibagi menjadi 7 hari, maka rata-rata, 1 hari mewakili 10 tahun. Jadi, hidup kita ini hanyalah 1 minggu. Oleh karena hidup ini sangat singkat, maka waktu yang tersisa ini, pergunakanlah, dan isilah hidup kita dengan melakukan kehendak Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4, ayat 2, demikian. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudaraku, bijaklah dalam mengatur pilihan dalam hidup. Kalau kita melakukan keinginan manusia, maka kita akan selalu lakukan yang terbaik, untuk menang atas pilihan yang benar, dan akan selalu lakukan yang terbaik, untuk belajar dari pilihan yang salah. Sebab itu, kita harus melakukan kehendak Allah. Sampai kapan kita melakukan kehendak Allah? Dalam kitab Efesus pasal 4, ayat 13, mengatakan demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudaraku, ada proses yang harus kita lewati, sampai kita mencapai tingkat pertumbuhan, yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang pertama, masuk dalam proses JSGJ adalah justification, yaitu masuk dalam proses pembenaran. S adalah sanctification, yaitu masuk dalam proses pemurnian. Dan G adalah glorification, yaitu masuk dalam proses pemuliaan. Jika Anda percaya bahwa ini adalah masa penuaian, dan Anda turut mengambil bagian di dalamnya, maka Anda pasti tidak akan tersinggung ketika ditanya, mana hasil panen Anda? Untuk mencapai tingkat pertumbuhan rohani, kita harus masuk dalam prosesnya Tuhan. Kita harus masuk, dan mau diproses oleh Tuhan. Kadang proses Tuhan sangat menyakitkan,
Namun itu semua, untuk mengikis kedagingan kita, agar hidup rohani kita bisa bertumbuh. Yang kedua, hidup oleh karena firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat 3, berkata demikian. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, kita harus menguasai dan mengerti firman, dan kehendak Tuhan terlebih dahulu. Barulah kita bisa menjadi pemberita Injil, kemudian lakukanlah penjangkauan, carilah yang terhilang. Dalam kitab 2 Timotius pasal 4, ayat 2, berkata demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang ketiga, jangan menyimpang dari firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat 4, berkata demikian. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, apapun yang kita lakukan setiap hari, dalam aktivitas kita, jangan pernah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, kita harus selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sesama anggota tubuh Kristus, kita harus saling menguatkan satu sama lain, bukan saling menghakimi. Dalam kitab Ibrani pasal 10, ayat 24 dan 25, berbunyi demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang keempat, jaga hati, sebab semua hanya karena anugerah-Nya. Saudaraku, Tuhanlah yang memilih kita untuk berbuah, jadi, tidak boleh ada kesombongan. Dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat 5, berkata demikian. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kelima, hanya mempermuliakan Bapa di surga. Dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat 8, berkata demikian. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Dalam kitab 1 Petrus pasal 2, ayat 9 dan 10, berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, kita dulu adalah kegelapan, bukan umat Allah, tidak dikasihani. Kemudian terpilih, menjadi imamat rajani, kudus, umat kepunyaan Allah, beroleh belas kasihan, masuk dalam terang-Nya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia, kepada orang yang tertawan di dalam kegelapan, supaya mereka masuk dalam terang-Nya yang ajaib. Saudaraku, bangkitlah, menjadi penuai di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini.
kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.